Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bahtiar Agung Ardian dan tiga teman kelompok saya lainnya yang bernama Baik Mutia Azahari, Muhammad Zikrul Fatoni, dan Mariana Hasdianingsih. Ini kami berempat akan menjelaskan terkait tips, trik, ataupun shortcut-shortcut yang dapat mempermudah Anda menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menambah atau menghapus border dengan cepat dengan menggunakan shortcut tanpa harus eh, apa, memilih insert ataupun menambah tabel seperti ini. Ini cukup memakan banyak waktu ya, teman-teman. Sini saya akan memberikan shortcutnya untuk mempermudah teman-teman dalam menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, caranya itu teman-teman tinggal memblok, terus tekan kontrol, tahan, shift, dan tambah, dan oke, langsung jadi. Jadi ini shortcutnya teman-temannya. Saya akan tulis di sini. CTR and control plus shift plus tanda dan. Ini untuk menambahkan kolom. Ini untuk rumus untuk menambahkan kolom ya teman-teman. Dan untuk menghapusnya mudah saja. Tinggal kita tekan control, shift, dan underscore. Sudah, simple dan mudah kan teman-teman. Yaitu rumusnya tinggal control, shift, underscore. Control, shift, plus. Yang ini digunakan untuk menghapus border dan ini digunakan untuk menambah border. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah kan? Dan selanjutnya di sini saya akan mengajarkan teman-teman cara untuk menambah tanggal dan jam secara cepat di Microsoft Excel. Untuk caranya sendiri di sini sangat mudah ya teman-teman. Untuk menambah tanggal pada tanggal hari ini kita cukup tekan kontrol garis, kan? Dan sedangkan untuk menambahkan jam, kita cukup menambahkan tekan kontrol, shift, lalu titik koma. Sedangkan teman-teman sesuai dengan tanggal sekarang dan jam sekarang. Untuk rumus menambahkan tanggal, teman-teman cukup menekan kontrol plus titik sama dengan. Dan sedangkan untuk menambahkan jam pada hari ini, teman-teman cukup tekan kontrol plus shift plus titik koma. Berarti itu teman-teman. Nah, trik selanjutnya itu cara menulis angka dan dalam jutaan dengan cara cepat. Jika teman-teman masih menulis angka jutaan atau angka dalam seperti ini membutuhkan waktu yang sangat banyak teman-teman. Ini sangat membutuhkan memakan waktu. Dan di sini saya ada tips dan triknya untuk teman-teman. Cukup misalnya contohnya teman-teman ingin membuat 1 juta dalam cepat, cukup tekan 1 terus E6 enter 1 juta. Dan contohnya lagi 10 juta, cukup teman-teman 1 E7. Jadi E-nya ini adalah ibaratnya 0, sedangkan untuk angka setelah E-nya itu jumlah 0 yang akan kita buat. Contohnya 20 juta, berarti di situ ada 7 nol, jadi 2E7. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah dan menyenangkan, bukan? Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan untuk tips trik mengenai Excel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Baik Mutia Azahari.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan 2 tips and trik mudah menggunakan Microsoft Excel. Tips yang pertama yaitu cara kilat memberikan status berdasarkan angka. Kalau teman-teman masih suka memberikan status berdasarkan angka satu-satu seperti ini, nah di sini saya akan memberitahu cara cepatnya. Pertama, kita gunakan rumus VLOOKUP. Dan untuk VLOOKUP value pertama, kita arahkan ke nilai IPK, karena IPK ini akan menentukan status. Kemudian, bagian nilai dan status bisa dipilih, dan jangan lupa dikunci menggunakan Fn F4 atau F4, tergantung dari laptopnya. Selanjutnya, karena kolom status terdapat pada kolom 2, kita masukin angka 2 dan yang terakhir angka 1 untuk pendekatan true. Tutup kurung setelahnya dan kemudian kita bisa klik enter. Klik 2 kali pojok kanan bawah dan semua hasilnya akan otomatis. Kemudian, tips yang kedua yaitu cara menghitung lama bekerja dalam tahun dan bulan. Caranya yaitu menggunakan fungsi DATEDIP. Untuk parameter pertama, kita pilih terlebih dahulu tanggalnya, dan kemudian untuk parameter kedua, kita isi tanggal hari ini menggunakan fungsi today. Dan untuk parameter ketiga, formatnya kalau kita mencari tahun itu menggunakan huruf Y aja, dan jangan lupa ditaruhin tanda kutip, kemudian klik enter. Dan untuk mencari berapa bulan orang bekerja, kita bisa menggunakan fungsi yang sama. Akan tetapi di sini bedanya di parameter ketiga. Untuk mencari bulan, untuk parameter ketiganya itu kita menggunakan teks YM. Dan jangan lupa menggunakan kutip seperti kita mencari tahun tadi. Nah, setelah itu kita bisa klik enter, dan setelah itu kita tinggal copy rumusnya ke bawah, dan perlu diketahui kalau kurang dari 1 bulan akan dianggap 0. Mungkin sekian tips dan trik dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Zikrul Patoni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikro Patoni dengan NIM A1B021144. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tips dan trik di mana tips dan triknya mungkin teman-teman bisa menggunakannya di tugas ataupun di penelitiannya nanti. Adapun tips dan triknya yaitu bagaimana cara kita menandai nilai di atas angka dan juga menandai nilai di bawah angka. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tips dan triknya. Jadi di sini tentunya teman-teman punya data yang banyak, yang dimana teman-teman bingung cara untuk mencari data-data yang dengan nilai yang memang teman-teman sudah standarkan. Nah, di sini kita langsung saja kita ke nilai, kita blok nilainya, kita blok semua nilainya. Kita blok nilainya, hanya kita ke conditional formatting. Nah, kita di sini pilih highlight cell rules, hanya kita pilih greater than. Nah, oke. Nah, jadi di sini teman-teman tentukan berapa standar nilai atau ya bagaimana standar nilai yang teman-teman cari. Misalkan di sini contohnya kita pakai standar nilai 90. Nah, hanya di sini kita mau eh, memberikan tanda dengan warna apa. Misalkan di sini kita pakai warna hijau. Nah, seperti itu. Nah, langsung bisa kita lihat di sini eh, yang seperti yang kita cari bahwa standar nilai di atas angka 90 di sini bisa bisa teman-teman lihat ya. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman juga bingung di sini bagaimana mungkin teman-teman mau cari
angka-angka yang atau nilai-nilai yang tidak memenuhi standar dari data teman-teman. Di sini langsung saja bisa teman-teman cari dengan cara itu yang pertama tadi di sini, yang pertama kita langsung saja blok di nilainya, ya langsung kita ke conditional formatting juga, selanjutnya highlights and rules. Nah, tadi kan kita pilih yang di atas. Selanjutnya di sini kalau untuk mencari atau menandai nilai di bawah angka itu kita pakai yang di bawahnya atau less than. Nah, kita klik saja. Nah, langsung di sini misalkan kita ingin menggunakan standar nilai yang tidak memenuhi syarat teman-teman, yaitu di mana di bawah nilai 90. Nah, selanjutnya di sini ada warna yang untuk menandai, kita pakai warna merah saja. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, seperti itu. Langsung bisa di sini terlihat angka-angka yang atau angka-angka yang di bawah nilai yang teman-teman standarkan, atau di mana sini kita menggunakan contoh standar 90. Mungkin itu saja tips dan trik yang bisa saya share kepada teman-teman. Selanjutnya eh, akan dilanjutkan tips dan triknya oleh teman saya. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya di sini akan membagikan salah satu tips dan trik Microsoft Excel, di mana tips yang pertama ini adalah yaitu menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana untuk VLOOKUP digunakan untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi, di mana pada VLOOKUP bentuk tabel referensinya itu berbentuk vertikal. Nah, di sini ada tabel gaji yang akan kita gunakan untuk menggunakan rumus atau fungsi dari VLOOKUP tersebut, karena tabel gaji ini berbentuk vertikal. Nah, sedangkan untuk HLOOKUP sendiri merupakan kebalikan dari VLOOKUP, di mana kita mencari data dan mengambil data dari suatu tabel referensi, di mana tabel referensinya itu berbentuk horizontal. Nah, di sini untuk membuat atau menggunakan rumus dari VLOOKUP itu sendiri, kita akan menggunakan tabel tunjangan. Karena di sini tabel tunjangan itu berbentuk horizontal yang dapat kita gunakan untuk menggunakan fungsi atau rumus dari HLOOKUP. Nah, jadi kita langsung saja kepada rumusnya, di mana yang pertama kita akan membuat VLOOKUP. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mencantumkan rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP itu sendiri. Nah, di sini ada data yang akan kita cari menggunakan VLOOKUP maupun HLOOKUP. Nah, di sini apabila teman-teman nanti ditugaskan untuk menulis atau berikan daftar gaji sesuai dengan jabatannya, tidak mungkin kita menulisnya secara manual seperti ini. Itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, maka dari itu kita dapat menggunakan fungsi VLOOKUP untuk meringankan pekerjaan kita tersebut. Jadi yang pertama di sini adalah kita ketikkan sama dengan, lalu kita tulis VLOOKUP. Nah, setelah itu buka kurung, lalu kita pilih kolom yang akan dicari keterangannya, yaitu di sini ada direktur, kolom keterangan itu direktur. Lalu setelah itu titik koma dan pilih tabel referensinya. Di sini pada tabel referensinya ini jangan lupa untuk dikunci menggunakan F4. Namun ada juga beberapa laptop yang tidak dapat mengunci itu dengan F4 saja, tapi dapat ditambahkan dengan Fn F4. Nah, itu di bagian laptop. Nah, setelah itu kita titik koma lagi, karena di sini pada tabel gaji itu kolom gaji ada di kolom 2, maka dari itu kita ketikkan 2 karena jawaban yang kita inginkan itu berada di kolom 2 pada tabel gaji. Nah, setelah itu titik koma lagi, lalu kita ketikkan 0, lalu setelah itu tutup kurung.
Nah, setelah tutup kurung kita enter. Nah, di sini jawabannya sudah terlihat. Dan untuk mencari semua daftar gajinya itu jangan lupa tarik garis ke bawahnya. Nah, begitu juga dengan HLOOKUP itu sendiri. Kita tuliskan sama dengan, lalu HLOOKUP, tulis fungsi HLOOKUP, lalu buka kurung, lalu pilih kolom yang akan dicari keterangannya. Nah, lalu titik koma, lalu pilih tabel referensinya di sini, lalu tidak lupa dikunci dengan F4 atau Fn F4, titik koma lagi, pilih pilih kolom jawabannya yaitu kolom 2, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, di sini tarik garis ke bawah untuk mendapatkan semua jawabannya. Nah, di sini sudah tersedia jawabannya yaitu daftar gaji dan tunjangan berdasarkan jabatan pada data tersebut. Nah, sekian cara menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Dan tips yang terakhir di sini adalah dengan memanfaatkan fungsi data validation untuk membuat seperti yang nanti akan saya contohkan. Nah, hal ini dapat memudahkan teman-teman agar tidak membuat keterangan secara manual lagi. Nah, di sini misalnya di sini kita ingin membuat rekap absen tapi tidak ingin mengetik keterangannya secara manual. Nah, fungsi ini dapat teman-teman manfaatkan sebagai berikut. Nah, ini contohnya, kita pilih langsung keterangannya di sini tanpa mengetikkannya secara manual begitu. Lalu juga langkah-langkahnya telah saya tambahkan agar teman-teman nanti dapat mudah mengikutinya begitu. Nah, di sini langkah-langkahnya ada pada tabel di samping ini. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi yang pertama itu kita blok kolom yang akan digunakan. Lalu pada menu bar pilih data di situ. Lalu di bagian data toolnya kita pilih data validation. Di sini kita tekan pada pojok kirinya, pojok kanannya. Lalu kita pilih data validation, lalu kita masuk pada menu settingnya. Nah, di sini pada menu setting ini pada kolom kolom allow itu kita pilih list. Nah, lalu pada kolom source-nya itu kita masukkan data yang akan menjadi pilihan kita tersebut. Nah, di sini hadir pilihannya, lalu titik koma, ada sakit, lalu titik koma lagi, izin. Nah, titik koma berikutnya adalah alpha. Nah, setelah itu klik OK. Nah, di sini teman-teman sudah bisa menggunakannya, menambahkan keterangannya secara otomatis tanpa perlu lagi mengetikkannya secara manual gitu. Mungkin sekian beberapa tips dan trik yang dapat diberikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.